Selamat datang di podcast Guru Seni. Apa ini? Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Rama di podcast Guru Seni. Kali ini kita akan mempelajari materi seni rupa, yaitu menggambar dengan teknik arsir. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan menggambar bola sebagai teknik dasarnya, kemudian kita mencari di mana letak bayang-bayang yang tepat. Baik, langsung saja. Di sini saya menyiapkan kertas HVS bekas print, jadi memanfaatkan barang yang tidak berguna. Jadi di sini saya juga menyiapkan penggaris, kemudian pensil 2B, cuma saya pakai yang yellow, kemudian penghapus dan cetakan berbentuk bulat. Saya raut dulu. Oke, jadi intinya kita hari ini membuat benda dengan teknik arsir berbentuk bola. Jadi saya butuh cetakan bulat. Kalian juga bisa menggunakan cetakan-cetakan yang lain. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar ya. Bisa menggunakan koin, tapi saya kira terlalu kecil. Oke, ini saya buat bulatan dulu. Saya satukan. Jadi saya akan membuat 3 bulatan di sini. Karena saya akan menggambar 3 bola. Jadi bolanya tiga-tiganya menggunakan teknik pencahayaan yang berbeda, tentu saja dengan teknik menggambar 2 dimensi, yaitu teknik arsir. Di sini adalah letak pusat cahayanya. Saya membuat semacam bentuk oval gini. Ini kalian imajinasikan ini adalah letak cahaya-cahayanya. Jadi ada beberapa macam bentuk cahaya di gambar saya gitu, secara imajinasinya gitu. Ini cahaya dari agak ke samping sedikit sehingga membiaskan bendanya kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan penggaris agar terlihat lebih lurus karena kita sama-sama belajar ya. Oke. Gunakan penggaris supaya mempermudah kalian membuat garis lurus untuk pembelajaran kali ini. Jadi seperti ini. Yap. Nah, yang terakhir cahayanya lebih besar, otomatis bias bayangannya lebih kecil. Nah, oke, kita garis supaya kelihatan bayangannya seberapa. Nah, kurang lebih seperti ini nanti posisi pencahayaannya ya. Jadi ketika kita mengarsir, kita juga harus memperhatikan posisi cahaya. Jadi dari ujung pertemuan garis bantu lingkaran ini dengan garis bantu bias cahaya, kita buat arsiran tipis. Nah, ujung bertemu dengan ujung. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, secara dasar di pembelajaran saya menggunakan 4 level arsiran. Jadi arsiran yang pertama tipis sekali, kemudian yang kedua agak tipis. Nah, ini nampaknya perlu saya tambahkan 1 level lagi supaya gambar bolanya terlihat lebih berbentuk 3 dimensi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita arsir. Jadi ini agak saya cepatkan sedikit videonya. Intinya kalau membuat arsir kita harus sabar ya, jangan cepet-cepet. Kita arsir. Saya agak silau sih di sini cahayanya ya, karena saya menggunakan lampu. Oke, sekarang kita buat bayang-bayangnya. Bayang-bayang kita buat semacam oval seperti ini. Kali ini yang gambar pertama saya membuat benda bolanya itu menyentuh permukaan, kurang lebih seperti itu. Jadi bayang-bayangnya menempel. Nah, lebar cahayanya sesuai dengan garis. Jadi dari pusat bola, dari pusat pangkal bayangannya menuju ke garis bayangan dari bias cahaya atas. Nah, di pangkal kita buat arsirannya agak tebal, kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan pensil yang lebih tebal juga sih, yang
seri B-nya lebih besar, mungkin bisa menggunakan 4B ke atas lah ya. Ini saya menggunakan 2B karena saya yakin kalian juga sering menjumpai pensil 2B di sekitar kalian. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang perlu diingat adalah garis bias bertemu dengan garis bantu benda. Nah, kemudian kita buat arsiran tipis. Secara standar sih saya buat 4 level di sini. Kalian bisa menambahkan arsiran-arsiran lagi untuk memperhalus hasilnya. Nah, semakin ke bawah tentu saja cahayanya yang ditangkap semakin kecil dan arsirannya semakin tebal. Ini sudah cukup tebal sebenarnya anak-anak, cuma silau dari lampu atas ya. Nanti coba saya selesaikan dulu. Nah, jadi saya tambahkan sedikit arsiran-arsiran supaya membentuk kesan 3 dimensi. Nah, coba saya angkat bentar. Oke, nah kurang lebih seperti ini hasilnya. Oh ya, sekarang kita buat bayangannya. Ini seakan-akan bolanya itu melayang di udara. Jadi bayang-bayangnya sesuai dengan garis bias seperti ini. Nah, kita buat dari tengah dulu ya. Jadi bayangan yang bagian tengah kita buat agak sedikit lebih gelap. Nah, karena mendekat dengan bola, bentuknya ya menyerupai oval, kurang lebih seperti itulah. Jadi garis bias cahaya ini membantu kita untuk memberikan batasan lebar bayangan, kurang lebih seperti itu. Ya, sebentar saya rapikan dulu. Nah, seumpama pakai pensil yang lebih tebal lebih mudah kita membuat gelap. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, agak silau sedikit sih ya. Nah, oke, kita lanjut yang selanjutnya. Kita akan membuat bayangan benda dengan intensitas atau sumber cahaya yang lebih besar ya. Jadi kita buat arsiran seperti teknik tadi, garis bias bertemu dengan garis bantu benda, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita buat lebih gelapnya di bagian pangkal karena menerima sedikit cahaya di sini. Kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi agak sabar sedikit ya. Oke, ini saya percepat. Jadi saya menggambarnya pun aslinya saya percepat. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa menambahkan bayangan. Nah, ini bayangannya lebih kecil otomatis karena sumber cahayanya lebih besar. Jadi garis biasnya mengerucut kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saya buat sedikit lebih cepat supaya segera cepat selesai. Sebenarnya nggak boleh ya di menggambar, kita harus bersabar teman-teman. Coba saya rapikan sedikit. Nah, silau ya ini, jadi saya angkat sedikit. Oke. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Jangan lupa kalian coba di rumah. Ingat, jangan terlalu tergesa-gesa. Saya harap hasil kalian nanti akan lebih baik dari contohnya. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mantap.